Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi saya tuh sempat bertanya ke teman-teman peduli jilbab gitu ya. Artinya ini materinya mau seperti apa gitu. Karena bagaimanapun amanah profesi saya itu kan sebagai seorang psikolog gitu. Nah, tapi ini yang diminta dibawain itu adalah jilbab gitu. Makanya saya pengen memberikan pijakan dulu ya teman-teman di sini. Jadi kalau misalnya saya diajakin sharing di acara-acara yang sifatnya Islam kayak gini, saya akan selalu memberikan pijakan bahwa saya bukan ustazah gitu ya. Jadi pijakan saya adalah tentu saja kembali ke keilmuan saya, yaitu amanah keilmuan saya sebagai seorang psikolog gitu. Nah, kemarin sempat ngobrol-ngobrol sama Mbak Feby sama Mbak Anissa gitu. Ini materinya seperti apa yang mau dibawakan gitu ya. Jadi intinya adalah bagaimana kita sebagai seorang muslim ini memandang hijab, memandang perintah tentang hijab, tapi kita akan melihatnya dari sudut pandang psikologi. Dari pembicara. Ya. Yang ini aja kita bisa melihat ini dari sudut pandang psikologi gitu ya. Karena cukup kan? Memakai hijab atau tidak memakai hijab, ini ya. Jadi bahasanya kan kalau di Islam itu adalah perintah gitu ya. Tapi sebagai seorang manusia memakai atau tidak memakai itu adalah bagian dari sikap gitu. Nah, sikap itu psikologis sekali gitu. Jadi sikap itu adalah keputusan yang diambil gitu ya. Nah, itu adalah sangat psikologis gitu. Nah, makanya ada titipan buat pakai on juga. Nah, ini boleh agak dimundurkan aja. Ya. Jadi ketika saya sudah berpikir gitu ya, kira-kira enaknya ngobrolin apa ya malam ini supaya kita bisa sama-sama berefleksi gitu ya, karena harapannya kita bisa sama-sama refleksinya itu ke dalam tentang apa sih yang mau kita bicarakan tentang hijab ini gitu. Nah, makanya kemudian dari hasil perenungan gitu ya, saya membawa materinya judulnya ini gitu. Judulnya kelihatannya kalau kita lihat yang huruf besarnya gitu ya, yang huruf besarnya itu kan judulnya adalah, kebaca nggak teman-teman? Apa judulnya? Belum tentu aman. Oke. Ya, jadi kan kalau misalnya tulisannya yang besarnya aja, itu kan judulnya adalah imanmu aman, gitu ya. Tapi kita memakai tulisan yang di tengahnya itu yang sebagai penanda, gitu, bahwa imanmu itu belum tentu aman. Kita semua di sini imannya itu belum tentu aman, gitu. Kenapa? Nah, ini yang nanti akan kita bahas dari sudut pandang psikologis, gitu ya. Nah, selalu saya sampaikan di sesi-sesi sharing saya bahwa teman-teman ketika sharing tentang pembahasan secara psikologis, jangan lihat keluar, jangan lihat orang lain yang mungkin memutuskan atau tidak memutuskan memakai hijab gitu ya, tapi lihat ke dalam, karena kita kembali ke judul ini, yaitu tentang iman kita sendiri itu belum tentu aman gitu ya. Boleh di next. Nah, saya mau denger nih gitu, kalau misalnya saya lagi-lagi kalau mau misalnya saya sharing, saya selalu pengen punya point of view yang sama supaya saya tidak menjelaskan dua kali kalau misalnya teman-teman sudah paham. Nah, boleh salah satu panitia dibantuin gitu untuk sharing sama saya gitu. Apa alasannya pakai hijab? Alasannya itu berarti bisa sangat personal ya. Gitu. Jadi artinya bukan benar, artinya ya karena Islam memerintahkan, tapi waktu itu teman-teman memutuskan memakai hijab itu karena apa? Ada yang boleh sharing sama saya? Ada yang mau sharing? Itu? Siap. Oke. Perkenalkan namanya dulu, terus kenapa pakai hijab? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sofi. Ya, alasan memakai hijab. Jadi saya pertama kali pakai hijab atas dasar diri saya sendiri sebenarnya waktu saya TK atau SD gitu, masih kecil lah. Karena alasan saya sering dibully. Dibully gara-gara penampilan saya. Jadi rambut saya itu sebenarnya ikal gitu ya. Nah, dan gara-gara rambut saya sering dibully sama tetangga saya, sama teman-teman saya gitu. Jadi saya ngerasa gak nyaman gitu lah, dan sering nangis gitu ya, masuk cengeng saya. Dan akhirnya karena sering dibully itu, akhirnya saya memutuskan pengen pakai hijab buat menutupi rambut saya ini gitu. Nah, karena keputusan yang terlalu dini itu ya, sangat dini sekali gitu, untuk memutuskan berhijab karena alasan agar tidak dibully. Tapi makin kesini saya ngerasa makin bersyukur gitu ya, memutuskan untuk berhijab sedini mungkin, karena saya dapat banyak hikmah gitu ya, dapat banyak hikmah bahwa
saya sudah dari kecil tuh sadar akan pemakaian hijab, dan sudah disadarkan Allah itu benar-benar saat-saat saya masih dalam umur yang sangat-sangat dini gitu ya, masih sekitar umur 6-7 tahun gitu ya, dengan dengan kondisi kayak gitu. Kalau Allah nggak menciptakan saya dengan misalnya dengan rambut yang lurus kayak teman-teman yang lain gitu ya, mungkin saya butuh waktu gitu ya untuk memutuskan berhijab. Tapi Allah memberikan saya hidayah lewat pengalaman dibully tersebut gitu. Oke, Masya Allah. Mbak siapa tadi, maaf? Sofi. Mbak Sofi. Terima kasih Mbak Sofi untuk sharingnya. Ada lagi yang mau sharing sama saya? Mungkin pemakaiannya ketika di usia dewasa gitu ya. Oke, terima kasih atas waktunya untuk berbagi sedikit cerita. Kalau Mbak Sofi, ya Mbak Sofi, alhamdulillah udah dari dini ya Mbak ya, udah dari kecil. Kalau saya sendiri itu karena keluarga, sebenarnya bukan dari keluarga yang memiliki basic agama ya pada umumnya lah gitulah, belum bisa dikatakan kental tidak ya, nggak terlalu juga gitu. Nah, untuk pengetahuan tentang hijab adalah perintah ataupun itu kewajiban, itu tuh saya menyadari waktu SMP. Saya tidak menyadari kalau ternyata wanita itu kalau udah balik wajib menggunakan hijab. Pada suatu hari saya main ke pondoknya kakak saya menemukan sebuah buku, ya kitab ataupun buku lah. Itu menceritakan tentang kewajiban seorang wanita itu berhijab. Di saat itu saya masih kayak denial gitu loh. Langsung saya tutup, langsung kayak enggak lah itu kan jilbab, pemakaian hijab itu kan kesiapan masing-masing, kayak masih gitu. Itu waktu masih SMP. Hingga akhirnya singkat cerita saya SMK itu di kelas 2. Di kelas 2 itu saya alhamdulillah bergaul dengan teman-teman yang Masya Allah paham atas perintah-perintah Allah, yang kayak tiap hari itu nyindirin gitu loh Kak, kayak ngasih tahu tapi kayak dalam hati tuh bergelut dengan nurani juga gitu, kayak masih kayak kesindir tapi kayak membela juga kayak gitu. Hingga akhirnya saya mencoba menggunakan hijab, itu masih lepas pasang. Saya coba pertama kali di lingkup tempat saya itu juga yang kurang paham juga tentang pemahaman anjuran menggunakan hijab, kewajiban menggunakan hijab. Itu saya pertama menggunakan hijab, orang-orang pada nanyain kayak mau kemana, kayak gitu loh Kak. Mau kemana, kamu mau kemana, kayak gitu. Karena belum siap ya mungkin, akhirnya hanya bertahan beberapa hari saya lepas. Terus hingga akhir suatu hari itu saya sempat merenung, karena saya sempat nongkrong lah istilahnya, nongkrong sama teman-teman, di mana di situ juga ada teman yang non Islam. Nah, teman yang non Islam ini sedang membahas tentang acara agama mereka gitu. Sempat saya ditunjuk untuk jadi kayak panitia. Lah, itu teman kamu bisa. Terus temanku langsung kayak ngebilang, dia Islam Mas, kayak gitu. Jadi kayak di situ kayak kok jadi kayak nggak ada pembeda ya. Di situ saya mikir pertama. Terus kedua saya kembali mikir dengan buku yang sempat saya baca, bahwa menggunakan hijab adalah kewajiban dan di situ ada konsekuensinya. Kembali saya merenungi. Terus ada lagi karena kebetulan ya ayah kandung saya sudah berpulang. Di situ saya juga diingatkan sama teman kalau dosa seorang muslimah ketika tidak menutup hijabnya itu akan menarik 4 laki-laki, saudaranya, suaminya, ayahnya, dan satu lagi siapa ya? Intinya gitulah, dosanya nggak hanya kita aja yang menanggung gitu. Disitulah saya coba minta beberapa pendapat dengan saudara, teman. Akhirnya mantap berhijab di hari itu juga. Saya ingat banget waktu itu hari Kamis Kak, sore. Saya sempat bergelut juga kayak ini aku pengen pakai hijab, minta pendapat dari temen juga. Akhirnya udah mulai sekarang aja gitu, jangan ditunda-tunda gitu. Langsung alhamdulillah diberikan kemudahan saat itu juga langsung menggunakan hijab. Dan awalnya ya Kak, namanya proses itu bertahap. Awalnya tuh masih kayak
manusia lah gitu, niatnya manusia dulu gitu. Kayak orang-orang awalnya masih nanya mau kemana, kembali lagi nanya kayak gitu, mau kemana, akhirnya cuman saya jawab kayak gak kemana-mana, kayak gitu doang. Ya udah lama-lama orang-orang ya udah paham, oh Isna ini udah mulai berhijab gitu. Karena kebetulan kakak di pondok, oh mungkin dikasih tahu sama kakaknya, dan kebetulan juga di desa saya aktif ngajar TPA gitu. Mungkin karena desa aja belum paham gitu loh Kak sama perintah-perintah untuk berhijab gitu. Terus apalagi ya Kak? Oke, mungkin sudah cukup. Terima kasih ya Kak ya. Sama Mbak Isna ya. Enggak apa-apa Mbak Isna. Oke. Nah, ini kan ada dua poin yang berbeda ya gitu. Jadi artinya tadi sejak kecil dan ini sejak ada proses gitu ya di masa dewasa gitu. Nah, mungkin yang saya mau sampaikan di sini juga, nah ini. Jadi ketika mengerti gitu ya bahwa yang mengajak acara ini itu adalah teman-teman dari Solidaritas Peduli Jilbab gitu. Saya kenapa kok lagi-lagi saya membawa materi ini? Karena saya gini ya, artinya ketika ada sebuah acara gitu yang kemudian di situ tuh daftar sendiri, berarti itu kan biasanya kalau antara komunitasnya ini memang ada komunitas tapi kan ada yang daftar sendiri. Nah, kalau daftar sendiri itu kan berarti atas kesadaran sendiri ya. Nah, artinya saya cukup yakin bahwa teman-teman yang datang ke sini tuh artinya ya berjilbab karena tahu bahwa itu tuh adalah sesuatu yang perlu kita lakukan sebagai seorang muslim gitu ya. Makanya kemudian saya merasa kita perlu belajar ini justru gitu ya, tentang pembahasan tentang ya iman kita tuh belum tentu aman walaupun kita tuh sekarang punya kesadaran tentang memakai hijab, karena nanti kita akan membahas dari beberapa jurnal yang diteliti gitu ya, kenapa kok orang-orang tuh ada yang kemudian memutuskan melepaskan hijab. Boleh next. Nah, oke, nah saya mau tanya nih sama pertanyaannya kedua gitu. Apa tanda-tanda yang teman-teman kenali gitu dari tanda turunnya iman gitu di dirinya teman-teman? Apa tanda-tanda dari menurunnya iman di dirinya teman-teman yang teman-teman kenali? Boleh Mbak angkat tangan? Baik, perkenalkan nama saya Melinda. Mungkin langsung saja ya Mbak. Mungkin dari diri saya sendiri itu mungkin ibadahnya. Jadi misalnya sholat suka ditunda-tunda. Oke. Juga tilawah kurang. Oke, nah kalau itu kan yang terkait dengan ibadah wajibnya yang di Islam ya Mbak gitu. Kalau yang secara psikologis pernah nggak Mbak dikenali apa tanda dari iman yang menurun? Resah hatinya. Oke. Resah hatinya itu seperti apa maksudnya? Sulit sekali nih Mbak pertanyaannya. Ya nggak apa-apa. Jadi artinya yang dikenali sama Mbak Melinda itu adalah resah hatinya gitu. Oke, mungkin kita cukupkan satu pertanyaan dulu ya. Nah, sebelum masuk ke aspek-aspek psikologis yang mau kita bahas, boleh next. Nah, ini nggak kelihatan ya mungkin dari belakang, nanti saya bacakan aja. Sebenarnya ini itu adalah pengertian soal iman gitu yang perlu kita kenali, dan ini cuma beberapa ya gitu karena pasti banyak sekali pengertian tentang iman. Tapi ini menurut saya yang cukup representatif yang bisa kita bahas gitu. Karena apa? Karena di psikologi sendiri itu di keilmuan psikologi ini ada yang anak psikologi nggak sih? Nggak ada? Waduh, anak psikologi nggak ada yang ikut acara ini. Ya, jadi artinya kenapa kok iman ini perlu saya bahas bahkan dalam lingkup psikologi? Karena terkadang ini tuh seringkali dipisahkan gitu ya. Ketika membicarakan soal materi kesehatan mental, itu kan kadang-kadang ada orang yang berpendapat bahwa nggak ada hubungannya kesehatan mental sama iman, kayak gitu. Nah, disinilah yang perlu kita lihat gitu ya, bahwa ketika kita bicara tentang psikologis manusia, bahkan dari definisinya pun ini sudah sangat memperlihatkan hal-hal yang bunyinya psikologis sekali gitu. Jadi kalau di sini menurut Imam Al-Muzani rahimahullah, itu iman itu adalah perkataan dan perbuatan gitu. Jadi bersama dengan keyakinan dalam hati, ucapan dalam lisan, dan amalan dengan anggota badan. Jadi ya iman itu adalah semuanya. Apa yang ada di hati kita, pikiran, perasaan gitu ya, sampai ke perilaku, itu dia menggambarkan keimanan kita gitu. Jadi misalnya nih yang sering saya dengar ya kalau seliweran di medsos gitu, misal ada yang ngomong semesta mengabulkan kayak gitu. Semesta ini tuh karena iniannya semesta kayak gitu. Kan mungkin membahasakannya adalah yaitu seolah-olah semestalah yang mengabulkan kita gitu. Bahasanya mungkin dibilang ya kan itu cuma ucapan gitu, tapi di hati saya yakin kok kalau hati saya yakin sama Allah gitu. Ya nggak bisa
kita ngelihat gitu, definisinya iman itu adalah keselarasan antara apa yang ada di hati kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan apa yang terucap dari lisan kita, itu semua menandakan keimanan kita gitu. Jadi ya kita memang perlu mengoreksi gitu ya, ketika ada kata-kata kita yang mencerminkan gitu ya, atau kemudian jadi misalnya ada kata-kata kita yang kira-kira itu menyebutkan yang seperti tadi itu seolah-olah kayak ya yang mengabulkan kita itu adalah semesta gitu, even itu cuma ucapan, yaitu menandakan bagaimana kondisi keimanan kita gitu, karena iman itu juga include dalam ucapan di lisan gitu. Nah makanya teman-teman, hal-hal yang bunyinya semesta ini kan sangat banyak bisa kita temukan di lirik lagu dan segala macam kayak gitu ya. Nah itu juga perlu sesuatu yang perlu kita hati-hatikan gitu, karena ya ini tadi, ketika kita berangkat dari definisi iman tuh bukan hanya keyakinan, ya aku yakin kok sama Allah gitu, bukan hanya sekedar seperti itu, tapi ya termasuk dari apa yang kita ucapkan dengan lisan gitu. Lalu iman adalah perkataan, perbuatan, dan akidah gitu ya, tadi sudah disebutkan juga. Terus iman adalah perkataan dan perbuatan, bisa bertambah dan bisa berkurang gitu. Jadi ya iman tuh memang bisa naik turun gitu. Makanya kadang kalau misalnya gini ya, di satu sisi kita memang tidak boleh menjudge seseorang dengan kondisi mentalnya itu dengan bahasa kurang iman gitu kan. Kadang ada yang bilang, wah itu kamu mengalami kondisi tertentu secara psikologis itu karena kurang iman tuh, kayak gitu. Di satu sisi saya juga tidak setuju ketika kurang iman itu dijadikan sebuah stigma, karena seseorang yang mengalami masalah kesehatan mental itu multifaktor gitu. Tapi di sisi lain kita juga tidak bisa menutup mata bahwa kondisi iman kita tuh memang bisa menurun gitu. Kondisi iman kita tuh memang bisa berkurang, dan berkurangnya iman atau menurunnya iman itu akan sangat punya dampak sama kondisi psikologis kita gitu. Nah jadi ya ini juga perlu dipahami bahwa keimanan kita tuh akan sangat punya hubungan sama psikologis kita gitu ya. Boleh next. Nah ini yang perlu kita pahami juga. Jadi di sini saya mau kasih landasan-landasannya dulu ya gitu. Amalan kita itu syaratnya amalan diterima itu kalau ada dua gitu. Yang pertama adalah niat karena Allah gitu. Niat karena Allah ya berarti kita juga ngikutin apa yang difirmankan sama Allah di Al-Quran gitu. Dan yang kedua itu adalah sesuai sama sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Jadi bukan bahasanya ya bukan yang penting baik gitu. Kalau yang penting baik ya Rasulullah nggak akan diutus gitu. Tapi ya semua hal itu butuh untuk ada pedomannya gitu ya. Segala sesuatu bukan, terus misalnya kalau berkaitan soal hijab ini, misalnya ada yang ngomong enggak kok, yang penting meskipun saya nggak berhijab saya tetap menjaga hati, misalnya kayak gitu. Nggak bisa ya. Artinya ini tadi yang perlu kita lihat bahwa ya ketika kita bicara tentang sebagai seorang muslim dan menandakan keimanan kita, ya salah satunya adalah dengan menggunakan hijab ini sebagai fungsi iman kita. Jadi kalau ya di awal gitu mungkin ada alasan-alasan tertentu yang membuat kita mengenakan hijab, tapi harapannya seiring berjalannya waktu gitu ya, niat kita tuh semakin bisa diluruskan bahwa hijab ini kita pakai ya karena Allah, bukan karena bukan karena alasan-alasan tertentu. Nah inilah yang basicnya dari niat, inilah yang akan mungkin kita banyak bahas malam hari ini gitu ya. Karena ya yang namanya niat itu memang bisa yang namanya hati itu bisa berlapis-lapis gitu ya, dan yang tahu niat kita itu cuman Allah gitu. Makanya nanti akan kita bahas tentang bagaimana kita memaknakan ketika ujian itu nyampe ke kita. Boleh next. Nah ini bahasa yang saya suka gitu ya, dari bukunya, salah satu yang saya baca itu adalah Mukasyafatul Qulubnya Imam Al-Ghazali gitu ya. Di situ beliau menuliskan gitu ya, apa yang membuat kita merasa aman atas iman kita gitu ya, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri itu menyampaikan seperti itu, bersabda bahwa apa yang membuatku merasa aman gitu ya, sedangkan hati kita semua berada di antara dua jari Tuhan yang Maha Pengasih, dan Dia membolak-balik sekehendaknya gitu. Jadi artinya ya kita tuh akan sangat bisa, hati kita tuh masih sangat bisa terbolak-balik gitu ya atas kondisi keimanan kita. Makanya lagi-lagi seperti merujuk ke judul di awal, jangan pernah ngerasa aman sama iman kita, karena ya walau alam gitu, kita masih bisa sangat terbolak-balik atas apa yang Allah kasih gitu di sepanjang hidup kita gitu. Semua yang mau saya sampaikan ini itu pasti juga untuk saya ya gitu, karena saya juga manusia yang pasti akan selalu diuji gitu di perjalanannya. Boleh next.
Nah, ini yang saya baca dari jurnal gitu ya teman-teman, tentang ini jurnalnya yang meneliti orang luar negeri. Harapannya suatu hari mungkin kalau teman-teman mau mengadakan penelitian gitu ya, mungkin dari teman-teman SPJ juga gitu mau mengadakan penelitian yang sama, karena saya kemarin cari-cari itu yang dari Indonesia tuh belum saya temukan gitu, penelitian kenapa kok seseorang tuh melepas hijab gitu. Nah, ini penelitiannya ini dilakukan di luar negeri. Jadi secara kualitatif gitu ya, diteliti kenapa sih orang-orang meneliti pada orang-orang yang kemudian memutuskan melepas hijab. Nah, alasannya itu terkelompok dari 5 hal ini gitu. Yang pertama, ini saya jelaskan satu persatu ya. Yang pertama itu adalah religious discrepancy. Ini tuh adalah berkurangnya apa ya bahasanya, tidak mau menampakkan kereligiusannya gitu. Nah, lagi-lagi karena ini pengambilan apa namanya penelitiannya di luar negeri, kita tahu ketika di luar negeri itu tekanannya secara penggunaan hijab itu lebih besar gitu. Jadi ya orang-orang yang diteliti ini itu mereka mengatakan bahwa ya mereka tuh nggak mau menampakkan identitas kereligiusannya gitu. Nah, kalau kita pakai hijab kan jelas langsung diketahui ya, oh kamu muslim kayak gitu. Nah, mereka melepas hijabnya tuh karena mereka nggak mau memperlihatkan hal itu gitu justru. Jadi makanya mereka justru malah memutuskan untuk melepas hijabnya karena mereka nggak mau tampak religius gitu. Karena ada orang-orang muslim juga yang tidak memakai hijab, maka mereka memutuskan melepas hijab karena itu tadi mereka tidak mau dinilai terlalu religius gitu. Itu alasan yang pertama. Nah, di sini gitu ya, kalau kita ngelihat berita-berita akhir-akhir ini gitu kan, di Indonesia juga ternyata ya itu tadi hijab ini di berita akhir-akhir ini juga pernah saya lihat gitu, bahwa jilbab ini juga kemudian dinilainya hanya sebagai bentuk aksesoris gitu, hanya sesuatu yang dianggap bahwa ya udah kalau kamu hari ini lepas aja, besok dipakai lagi juga nggak apa-apa, cuman buat acara ini kok gitu, atau cuman buat kerja kok gitu. Nah, jadi hijab ini hanya dipandang sebagai identitas. Makanya kalau misalnya dikatakan agar identitasmu diketahui, ya itu benar gitu ya. Secara tujuannya kita diperintahkan untuk memakai hijab pun salah satunya untuk menunjukkan identitas. Tapi kan tidak berhenti di situ. Bukan hanya sekedar untuk menunjukkan identitas. Karena kalau kita berhenti di situ, yang dikhawatirkan kan kemudian langsung yang dikhawatirkan kan orang hanya berpikir, atau kita akan berpikir ya udah gitu. Yang penting kan bukan tampak di luar, yang penting hatinya gimana. Nah, itu kan yang jadi keliru gitu ya. Makanya orang-orang yang kemudian memutuskan melepas hijab itu karena mereka tidak mau memperlihatkan identitasnya sebagai seorang muslim. Itu yang pertama gitu alasannya. Nah, alasan yang berikutnya gitu. Nah, ini yang diantaranya yang perlu saya bilang tadi ya, perlu untuk kita hati-hatikan pada kondisi keimanan kita gitu. Teman-teman, saya berharap kita tuh nggak hanya melihat ini dalam konteks hijab gitu ya, tapi iman kita secara utuh gitu. Karena mungkin kalau misalnya sekarang kita hanya ngomong hijab, mungkin kita akan punya pendapat bahwa enggak kok, hijab ini akan selalu saya pakai. Tapi yang tadi saya bilang, kita tuh nggak akan pernah tahu kondisi keimanan kita yang ya nauzubillah ya, itu nanti akan dibawa kemana gitu, yang akhirnya mungkin sudut pandang kita sama hijab ini jadi berubah. Kemarin waktu saya mengupdate ini di Instagram gitu ya, jadi itu kemudian ada beberapa yang kemudian komen gitu, dan yang kemudian memberikan komentar dan membagikan cerita gitu ya, bahwa ada temannya yang tadinya gitu bahkan berhijab tertutup gitu ya, bahkan sudah pakai cadar gitu, yang sekarang benar-benar membuka itu semua gitu, dan memakai baju yang ya bahasanya adalah pendek-pendek gitu. Nah, ini jadi yang saya bilang harapannya di materi malam ini yang kita sharingkan itu, kita tidak hanya melihat itu sebagai keputusan memakai hijab, karena itu tadi memakai hijab itu bisa jadi juga adalah salah satu hal yang akan terbawa kalau keimanan kita itu turun gitu. Nah, alasan yang kedua di sini disebutkan, alasan yang kenapa kok seseorang itu melepaskan hijabnya itu adalah karena low self esteem. Low self esteem itu adalah, yang diartikan self esteem itu adalah rendah diri gitu. Jadi rendah diri, merasa nggak percaya diri gitu ya. Jadi bahasanya itu tadi ada orang-orang yang melepaskan hijabnya karena mereka merasa bahwa aku pakai hijab ini nggak cantik gitu, aku memakai hijab ini nggak bagus gitu. Dan di sisi lain gitu, justru ada orang-orang yang memaksa
untuk memakai hijab itu karena pujian sebaliknya. Misal ada yang bilang kamu tuh cantikan pakai hijab kayak gitu. Nah, jadi orang-orang yang melepas hijab karena alasan low self esteem ini, mereka mengira bahwa oh, jadi aku tuh dikiranya dibilang cantik itu cuman karena kalau aku pakai hijab gitu. Nah, justru dari pandangan itu mereka justru ingin membuktikan bahwa dirinya itu nggak pakai hijab pun tuh aku cantik gitu. Jadi kayak apa ya, ada dorongan dari dalam dirinya untuk menjawab apa-apa yang disampaikan sama orang-orang di luar gitu ya, bahwa aku nggak pakai hijab pun tuh aku cantik gitu, untuk menumbuhkan rasa percaya dirinya. Hanya karena saking seringnya orang tuh bilang sama dia bahwa wah kamu tuh kalau pakai hijab sekarang cantik. Ini yang kemarin juga sempat saya singgung gitu ya saat saya menuliskan ini di media sosial gitu, bahwa kadangkala kan ada orang yang ketika memutuskan untuk melepas hijab gitu ya, misalnya ada seseorang yang mungkin influencer gitu yang tadinya berhijab, kemudian dia melepaskan hijabnya gitu kan. Terus kan tiba-tiba banyak sekali yang memberikan komentar gitu. Komentarnya kadang-kadang ada yang pedas. Nah, ini kalau dia ternyata di dalam dirinya itu melepas hijab karena ada permasalahan dengan self esteem, semakin dia dihujat, itu khawatirnya akan membuat dia semakin nggak percaya diri gitu, untuk kemudian memakai hijabnya lagi gitu. Makanya apalagi kalau misalnya ada yang menggunakan nada yang sama kayak yang tadi disampaikan gitu ya, bahwa kamu cantikan pakai hijab kayak gitu. Nah, itu justru akan membuat dia semakin merasa bahwa oh ya, itu akan semakin gimana sih rasanya kita ngerasa bahwa kita pengen menumbuhkan rasa percaya diri atas diri kita apa adanya gitu ya, tapi kemudian orang membahasakan bahwa kita itu cantik atau tidak cantik, kita baik atau tidak baik itu adalah berdasar karena kita memakai ornamen atau memakai atribut tertentu gitu. Nah, ini yang kemarin sempat saya sampaikan di medsos juga gitu ya, bahwa kalau mengingatkan orang gitu ya, itu ya lebih baik dengan jangan pakai kata-kata yang mengolok gitu, dan tidak perlu diucapkan yang hal-hal yang seperti itu tadi, kayak misalnya kamu cantikan pakai hijab kayak gitu. Nah, itu karena kalau misalnya penyebabnya dia adalah low self esteem, itu yang dikhawatirkan justru akan membuat dia makin merasa tidak percaya diri atas dirinya gitu. Nah, low self esteem ini yang mau saya sampaikan gitu ya, artinya ini sebenarnya bisa jadi sambungannya kemana-mana gitu ya. Ketika kita bicara tentang low self esteem, tentang harga diri atau rasa percaya diri yang turun, ini sebenarnya asalnya tuh dari mana sih gitu. Ketika kita bicara tentang rendahnya self esteem ini gitu kan, dari mana gitu. Ketika kita ngomongin low self esteem ini sebenarnya bukan hanya tentang rasa. Kalau kita bicara dalam kondisi kayak gini, mungkin teman-teman tuh masih nggak merasa gitu ya, kalau misalnya rasa percaya diri kita tuh juga bisa sangat terganggu gitu. Kondisi self esteem yang rendah ini bisa jadi juga bertemu saat gitu ya. Misal saya ceritakan kondisinya, bisa jadi adalah ada orang yang mengatakan misalnya nih, kita mau kerja di tempat A gitu ya, kerja di tempat A yang dia cukup bergengsi, tapi dia mensyaratkan kalau kamu mau diterima di sini, kamu harus lepas jilbab kayak gitu. Nah, mungkin kalau misalnya akhirnya dia melepas jilbab, bisa jadi kan kita ngelihatnya, wah kamu imannya kurang kuat nih gitu. Imannya kurang kuat karena kamu nggak cuman buat nyari uang kayak gitu ya, cuman buat nyari uang, kamu mau ngelepas hijabmu dan segala macam. Nah, padahal bisa jadi deep down gitu ya, secara mendalam bisa jadi seseorang itu pengen bekerja di situ gitu ya, karena tempat itu bergengsi gitu, yang ketika seseorang bekerja di situ itu bisa meningkatkan rasa percaya dirinya gitu, sehingga apapun yang dijadikan syarat di situ termasuk buka hijab gitu ya, itu akan membuat dia merasa lebih percaya diri gitu. Even syaratnya itu adalah dia harus membuka hijab. Bisa dipahami ya. Jadi artinya ketika kita berbicara tentang self esteem ini, mungkin kalau teman-teman dalam kondisi seperti ini nggak kerasa gitu. Nah, tapi self esteem ini benar-benar bisa kerasa ya ketika kita ketemu sama situasi yang membuat kita kemudian merasa bahwa ya ini tadi, harga diri kita itu turun gitu ya, kemudian kita merasa nggak berharga atau kita merasa nggak percaya diri. Nah, dari mana asalnya rasa nggak percaya diri ini? Boleh Mbak di next dulu. Nah, ini jadi hal-hal yang bisa memengaruhi self worth atau self esteem gitu ya, tadi yang saya bilang gitu, itu apa aja? Ini diantaranya gitu. Jadi penilaian atau persepsi diri yang kita hayati gitu ya. Jadi yang kita yang berdampak ke kita dari apa? Yang pertama adalah dari pola asuh orang tua dan juga significant other
Kenapa kok ditulis significant other? Itu adalah karena belum tentu dari semua kita di sini itu kita selalu hidup sama orang tua kita, gitu. Tapi bisa juga dalam satu rumah itu kita hidup sama kakek, nenek, om, tante dan sebagainya, gitu ya. Nah, salah satu hal yang bisa jadi membuat self esteem itu kita turun itu ya berdasarkan pola asuh kita, gitu ya. Mungkin kalau misalnya sejak kecil kita tuh seringkali menerima kritikan, gitu ya. Mungkin kita seringkali menerima pembandingan, gitu ya. Mungkin seringkali kita menerima kata-kata yang misalnya nih, yang membuat diri kita tuh selalu dikritik, gitu. Misalnya kayak kita dapat nilai yang nggak sesuai harapan orang tua atau orang-orang di sekitar kita, gitu ya. Kemudian kita jadi dibandingin sama orang lain. Nah, itu tuh kan membuat diri kita itu butuh sebuah penghargaan, gitu. Kita tuh butuh untuk merasa diakui, butuh untuk merasa berharga. Yang kalau misalnya di masa dewasa kita ketemu sama hal-hal yang membuat rasa berharga kita ini, misal kayak tadi yang saya bilang ya, contohnya yang tadi itu, misal kita tuh bisa ngerasa berharga kalau kita keterima di tempat kerja itu, gitu ya. Yaitu itu mungkin akan lebih menggiurkan bagi kebutuhan kita untuk keterima di tempat itu, walaupun dengan syaratnya itu adalah buka hijab, gitu. Nah, makanya ini yang saya ajak buat teman-teman untuk ngerasain, gitu ya, apa sih kebutuhan kita. Karena kebutuhan kita yang naik turun ini tuh sangat bisa sekali memengaruhi keimanan kita, gitu. Nah, dari mana asalnya kebutuhan yang naik turun ini? Ya ini tadi diantaranya adalah pola asuh orang tua, kemudian bisa jadi dari nilai-nilai budaya, kemudian dari pemahaman agama, gitu. Kayak misalnya pemahaman agama ini, kenapa kok dibahasakannya adalah pemahaman, bukan agamanya? Karena agamanya sendiri itu nggak salah, Islamnya nggak salah, tapi kadang-kadang dipahaminya itu belum tentu benar, gitu. Misal apa? Misal ya, kalau misalnya kita ditumbuhkan dari keluarga yang, lagi-lagi saya kembali ke contohnya itu tadi ya, misalnya kita dibesarkan oleh keluarga yang nggak paham soal apa itu makna rezeki, kayak gitu ya. Misal kita keterima di tempat kerja, terus karena dia mensyaratkan buka hijab, terus kita nggak mau, terus kita bilang ke orang tua kita, gitu, nggak jadi Pak, Bu, aku nggak mau ke situ, gitu, gara-gara aku disuruh buka hijab. Kemudian orang tua kita bilang, gitu ya, bahwa ya nggak apa-apa, orang cuma di tempat kerja itu aja kok, nggak apa-apa, gitu, nanti kamu keluar dari situ hijabnya dipakai lagi, gitu. Padahal kita tahu bahwa, gitu ya, bahwa rezeki itu ya kita tahu bukan hanya di situ. Apalagi kalau misalnya kita memilih jalannya Allah, insya Allah kan Allah akan memegang rezeki kita. Tapi kalau kita berasal dari keluarga yang mungkin mereka nggak paham soal hal itu, ya bisa jadi kita akan berada di, lagi-lagi yang tadi itu, di antara ombang-ambing itu ya, kita mau ngikut siapa nih, gitu. Nah, ini yang saya bilang soal pemahaman agama, kayak gitu. Terus habis itu yang selanjutnya adalah pendidikan ya. Kalau kita tidak dibesarkan dalam deret pendidikan yang mungkin memahamkan juga soal agama, kayak gitu ya, mungkin identitas hijab ini itu juga belum tentu bisa jadi juga tidak terlalu menempel gitu di kita. Lalu nilai-nilai sosial, media sosial. Nah, apalagi kalau misalnya kita melihat bahwa kita ngikutin, makanya kalau saya bilang ya, medsos ini akan sangat berpengaruh dengan pola pikir kita, gitu. Siapa yang kita follow, siapa yang kita ikuti, siapa yang pendapatnya kita dengarkan setiap hari, itu akan sangat berpengaruh sekali sama pola pikir kita, gitu. Jadi kalau misalnya influencer yang kita ikutin, gitu ya, tadinya mungkin dia memakai hijab, banyak pujian dan segala macam, terus tiba-tiba dia membuka hijabnya, gitu ya. Kalau misalnya kita tuh sudah sangat mendengarkan apa yang dia omongkan, bisa jadi itu sangat terbawa gitu ke pola pikir kita juga, gitu. Nah, makanya itu yang perlu kita lagi-lagi hati-hati dengan pengaruhnya terhadap self esteem kita, gitu ya. Mungkin kalau misalnya sudut pandangnya terus kita berubah karena jadi melihat hal yang di medsos, itu juga akan bisa berpengaruh sama pola pikir kita dan segala hal yang menjadi asupan penilaian akan diri kita. Balik ke sebelumnya dulu, Mbak. Nah, terus selanjutnya ada powerlessness. Ini mungkin nggak akan saya jelaskan semuanya satu persatu ya. Saya jelaskan yang selanjutnya alienation. Nah, alienation ini yang berjarak gitu ya. Jadi seseorang akhirnya memutuskan untuk membuka hijabnya gitu. Itu karena ya dia dijauhi sama teman-temannya gitu. Karena dia ngerasa bahwa ya habisnya pakai hijab, kemudian mungkin ini sering saya temukan ya gitu. Jadi kemudian dia dirasa dirasa sudah berbeda gitu ya, dirasa sok religius kayak gitu, seperti tadi yang video di awal kalau teman-teman dengar gitu ya, mungkin suaranya nggak terlalu terdengar sampai di belakang. Nah, itu juga salah satu contoh alienation ini gitu. Jadi dijauhi karena dianggap
alah dia sekarang udah inilah omongannya udah agama doang gitu, dia omongannya udah nggak nyambung dan segala macam, dijauhi. Dan ketika kita ngerasa bahwa duh aku nggak ditemenin lagi, mungkin tadinya bukan langsung lepas gitu ya, tadinya udah panjang terus tiba-tiba langsung jadi pendek gitu ya, lama-lama memendek, lama-lama bentuk hijabnya juga jadi tidak menutup secara sempurna dan segala macam kayak gitu. Jadi ya itu bisa aja mengurangi, walaupun mungkin di pikiran kita adalah nggak apa-apa deh segini, nggak apa-apa deh segini gitu, tapi ya tanpa sadar itu memengaruhi kita gitu. Terus balik ke self esteem tadi itu juga yang beberapa kali saya temukan di medsos itu adalah juga dengan ini nih, yang beberapa kali saya temukan tuh dipanggil ibu gitu. Jadi kalau jilbabnya panjang gitu ya, terus dipanggilnya adalah Bu gitu. Jadi bukan Mbak atau ini gitu ya, karena hijab kita jadi semakin besar, dan itu ternyata bisa memengaruhi self esteem gitu ya. Ternyata ketika orang dipanggil ibu tuh nggak terima gitu, dan kemudian karena dia nggak suka dipanggil ibu, ya hijabnya dipendekin lagi gitu, untuk membuat dia merasa supaya dipanggilnya tuh nggak kelihatan tua gitu. Nah itu. Terus habis itu bisa juga karena trauma ini tuh juga sering saya temukan. Jadi orang-orang yang akhirnya membuka hijab itu ya karena dulu dia memakai hijabnya itu juga karena paksaan dari orang tua gitu. Nah jadi ini juga bagaimana caranya orang tua menyampaikan agama itu juga pasti akan sangat berpengaruh gitu. Next. Nah jadi kalau tadi yang saya mau ngomongin, boleh next lagi, boleh ngomongin iman gitu ya. Jadi ketika kita bicara soal iman, saya itu karena saya sering kali menghadapi klien di dalam ruangan konseling gitu ya teman-teman gitu. Jadi nggak jarang saya tuh menemukan ketika sesuatu terjadi dalam hidupnya gitu ya, sesuatu terjadi dalam hidup seseorang yang kita tahu itu adalah ujian, nggak jarang loh orang yang bahkan dia tahu bahwa di otaknya tuh dia tahu bahwa Allah tuh tahu yang terbaik gitu ya, tapi atas sesuatu yang nggak mudah dia tuh juga membahasakan bahwa saya nggak tahu kenapa Allah tuh ngasih ini ke saya gitu ya. Masa Allah nggak tahu kalau ini tuh berat gitu ya. Masa Allah tuh artinya ya secara lisan dia menyalahkan Allah, walaupun dia secara pikiran dia tahu bahwa Allah tuh pasti tahu yang terbaik gitu. Nah ini yang perlu kita pahami gitu ya, lagi-lagi bahwa itu tadi kalau misalnya ini nggak ada di penelitian, tapi yang sering kali saya lihat gitu bahwa iman itu tuh seperti sebuah tangga naik gitu ya. Jadi di awal itu sifatnya adalah tahu gitu ya, paham, percaya, dan kemudian yakin gitu. Kita bisa mengucapkan sesuatu walaupun perasaan kita tuh lagi nggak enak gitu ya. Maksudnya perasaan kita mungkin ngerasa kecewa, ngerasa marah gitu ya. Aku tahu kalau Allah tuh nggak akan ngasih ujian melebihi dari melebihi kapasitas hambanya gitu. Tapi ya kita tetap ngerasa berat gitu. Nah ini kan yang tadi saya bilang, bisa jadi ya iman itu membahasakannya itu tadi, mungkin kapasitas keimanan kita itu adalah masih di tangga yang tahu, kita tahu tapi belum terlalu memahami gitu sebenarnya gimana sih fungsinya ujian itu. Nah makanya di sini saya menyampaikan dari tulisannya bukunya Yasmin Mogahed gitu ya, beliau menyampaikan bahwa ujian itu tuh adalah seperti salah satu tujuan diberikannya kita ujian gitu, itu adalah untuk membersihkan hati gitu. Jadi ketika teman-teman merasakan sesuatu, kan teman-teman mungkin sering mendengar ya bahwa kalau kita merasakan sesuatu itu ya divalidasi gitu ya. Kalau misalnya apapun yang kita rasakan itu valid, kita kecewa, kita sedih, kita takut, kita ngerasa marah atas sesuatu yang terjadi ke kita. Tapi boleh nggak sih kita juga ngelihat lebih dalam gitu ya, bahwa ketika sesuatu itu terjadi sama kita dan kita semarah itu, kita ngerasa sekecewa itu gitu ya, itu iya kita validasi, tapi boleh nggak kita juga ngelihat ke dalam bahwa berarti hati kita ini sebagian besar sudah terisi sama apa sih gitu, yang kemudian membuat kita tuh bisa semarah itu ketika sesuatu terjadi nggak sesuai sama keinginan kita, ketika sesuatu yang ada di kita tuh hilang gitu ya, ketika seseorang yang mungkin paling kita sayang itu pergi. Saya nggak bilang bukan berarti nggak boleh sedih gitu ya, tapi ketika itu terasa sedalam itu, berarti kita boleh nggak kita juga mengoreksi berarti sebermakna apa sesuatu itu di dalam hati kita. Nah inilah yang dimaksud sama Yasmin Mogahed, bahwa adanya ujian itu salah satu tujuannya itu adalah juga untuk meluruskan hati, bahwa kita juga perlu untuk
meneliti gitu ya. Ketika perasaan itu terasa sedalam itu dan kita bunyinya tuh sampai berlarut-larut, berarti boleh gak kita juga mengoreksi ke dalam hati kita, berarti selama ini hati kita tuh terisi sama apa gitu. Dan dari situlah kita berusaha untuk meluruskannya lagi gitu. Berarti hati kita ini perlu diisi sama, ya itu tadi yang saya bilang, salah satu tujuannya ujian ya untuk meluruskan kita ke Allah lagi gitu ya. Berarti kita perlu untuk memfungsikan hati ini, ya tujuannya adalah untuk ke Allah lagi gitu ya. Karena kita tahu bahwa semua hal yang ada di dunia ini itu adalah miliknya Allah. Berarti kan Allah itu sebenarnya selalu punya kehendak gitu ya atas segala sesuatu yang dilakukannya. Nah, bahasanya tadi kalau kita percaya bahwa Allah tahu yang terbaik gitu ya. Nah, ini tadi yang saya bilang, mungkin tangga kita yang anak tangga yang kita naik itu baru di batasan tahu, belum sampai keyakin bahwa semua yang Allah lakukan itu berdasarkan rahmatnya Allah gitu, berdasarkan kemahatauannya Allah atas apa yang terbaik buat hati kita gitu. Nah, inilah salah satu fungsi yang perlu kita luruskan tentang ujian gitu, karena nggak jarang juga gitu ya orang-orang yang melepas hijabnya itu justru adalah karena dia baru mendapatkan ujian yang besar gitu. Misal kita nggak nutup mata gitu ya, saya nggak akan menyebutkan nama, tapi kita mungkin tahu gitu ya di medsos gitu, ada orang-orang yang kemudian melepaskan hijabnya ketika dia habis mengalami sesuatu gitu. Nah, ini yang saya bilang tadi, salah satu fungsi yang ingin saya bilang, bahwa kita jangan pernah ngerasa aman sama iman kita, karena kadangkala kalau cara kita melihat sesuatu itu jadi nggak benar, bisa jadi itu juga akan menurunkan keimanan kita gitu. Nah, di bawah saya menulis, berarti kita perlu untuk mengenali Allah, mengenali apa itu takdir, apa itu artinya ujian gitu ya, apa itu artinya nikmat dan lain-lain gitu ya, supaya kita itu nggak salah fokus gitu untuk melihat mana sih yang namanya ujian, mana sih yang namanya nikmat gitu. Oke, next. Nah, salah satu tujuannya itu adalah ini yang saya dari quotes-nya dari Yasmin Mogahed ya, bahwa coba deh gitu, kalau misalnya kita mau melihat cerita-cerita atau kisah-kisah tentang ujian terberat, itu ya pasti ada di Al-Quran gitu. Jadi artinya kita kembali ke Al-Quran. Nah, di sini beliau menyampaikan gitu ya, coba deh teman-teman, kalau teman-teman lagi ngerasa berat, coba deh Al-Qurannya dibuka gitu ya, Al-Qurannya dibuka, dibaca gitu. Karena ya seperti kata Yasmin Mogahed, kita tuh pasti akan nemuin kisah kita tuh di dalam situ gitu. Karena kan Al-Quran ini udah sempurna gitu ya, berarti semua hal yang akan jadi jalan keluar kita tuh sudah pasti ada di Al-Quran. Kalau misalnya kita ngerasa bahwa aku nggak nemu jalan keluarku di Al-Quran gitu ya berarti bisa jadi kita yang belum paham apa isi Al-Quran gitu. Jadi seperti pesannya Yasmin Mogahed ini, coba lihat ke dalam gitu ya Al-Qurannya gitu, bisa jadi ada kisah kita di sana. Boleh next? Nah, ini ketika kita memahami gitu ya, ketika kita bicara untuk menjaga iman, itu ada 3 hal ini gitu. Yang pertama itu adalah noda, luka, dan yang terakhir itu adalah kegelapan. Saya mau bahas dari luka dulu, karena tadi kita tuh berbicara dari sudut pandang psikologis gitu ya. Yang tadi saya bilang mungkin ada pengalaman yang traumatis dari orang tua, dari orang sekitar kita gitu ya, ada pengalaman psikologis. Nah, ini tadi adalah salah satu poinnya yang bisa memengaruhi iman kita gitu. Nah, tapi 2 poin yang lainnya ini jangan sampai kelupaan gitu. Yang pertama apa? Yang pertama itu adalah noda. Noda ini akan sangat berhubungan dengan hati gitu. Kalau kita bicara iman, ya terbolak-baliknya imannya tadi yang seperti disampaikan di quotes yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tadi, bahwa hati kita ini dibolak-balikkan sama Allah gitu ya. Berarti hati ini akan sangat berpengaruh gitu ya sama semua kondisi di diri kita, karena seperti hadisnya Rasulullah gitu ya, di dalam diri kita itu ada segumpal daging atau segumpal darah. Kalau misalnya dia baik, semuanya baik gitu. Kalau dia buruk, semuanya buruk. Apa itu? Itu hati gitu. Nah, hati ini adalah tempatnya kita itu terkoneksi langsung sama Allah gitu. Jadi kita mengenali tanda-tanda pertolongan Allah tuh dari hati. Waktu itu ada seorang mungkin teman-teman kenal ya, yang juga sering mengisi kajian, namanya Ustazah Faiza. Beliau tuh pernah ditanya sama seseorang gitu, salah seorang peserta ditanya, bagaimana kalau kita punya pilihan gitu ya, dan bagaimana caranya kita mengenali kalau itu adalah tanda pilihan yang perlu kita pilih gitu. Jawaban beliau cuma satu, bersihkan hati gitu. Karena kalau hati kita kotor, kita nggak akan bisa tahu mana ini mana pilihan yang sebenarnya mau ditunjukkan Allah ke kita. Nah, hati ini yang bersih ini dia tertutupinya tuh oleh apa sih? Noda.
Noda itu dari mana? Noda itu dari maksiat. Maksiat itu bukan hanya zina. Maksiat itu adalah segala hal yang membuat kita itu menyelisihi aturannya Allah gitu. Apa aja? Berarti ya kita coba cek dari jendelanya hati. Jendelanya hati itu apa aja? Lagi-lagi kan pertanyaan ke sana. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki kita itu di saat-saat senggang kita tuh digunakan untuk apa? Mata kita ngelihat sesuatu nggak yang dilarang sama Allah? Film gitu ya. Ada nggak tontonan di situ yang kemudian mengotori hati kita? Apa yang kita dengerin gitu ya? Lisan kita nih ngomong apa? Apakah kita jelek-jelekin orang? Apakah kita sekelompok sama teman-teman yang senangannya ngomongin orang? Ini akan mengotori hati kita gitu. Jadi jangan lagi-lagi jangan terjaga dengan aku pakai hijab gitu ya. Aku pakai hijab atau aku lo nggak pernah zina. Bukan hanya soal itu. Aku lo nggak pacaran. Gitu. Nah ini yang saya bilang lagi-lagi hati-hati sama iman kita gitu karena bentuk keimanan ini bukan hanya ditandai oleh hal-hal yang besar gitu ya, tapi juga hal-hal yang kita lakukan sehari-hari gitu. Seperti itu tadi, apa yang kita lihat sama mata kita, apa yang kita dengerin sama telinga kita, tangan kaki kita nih ngelukai orang atau enggak gitu ya, lisan kita. Kalau noda hati kita nih tertutup noda, seperti yang disampaikan di situ gitu ya, bahwa hati yang ternoda itu akan sulit melihat cahaya hikmah gitu. Jadi artinya ya ketika Allah ngasih jalan keluar seterang apapun, ya isinya kita cuma seuzon mungkin gitu. Kita akan sulit melihat ujian itu sebagai sebuah nikmat karena hati kita ya tertutupi oleh noda ini tadi. Makanya menjaga keimanan itu lagi-lagi yang saya sampaikan gitu ya, bukan hanya karena kita ngerasa kita berhijab dan kita tahu gitu ya bahwa aku tahu kok ini nggak akan lah, maksudnya nggak akan pernah aku lepas gitu ya. Nauzubillah, itu juga jadi nasihat buat saya ya. Tapi artinya ini, hati-hati dengan kondisinya. Dan kemudian yang selanjutnya, yang terakhir itu adalah kegelapan. Kegelapan itu dia didefinisikan tuh berkaitan dengan ilmu gitu. Jadi ilmu ya artinya ya kita perlu ngikutin kajian ilmu, dan kajian ilmu tuh harus terus menerus gitu. Jadi ya jangan ngerasa bahwa ya aku tahu kok soal hijab udah selesai gitu, nggak bisa. Kita harus terus untuk memurnikan, dan kajiannya bukan hanya tentang hijab doang ya, tapi yang tadi saya bilang itu untuk memurnikan terus menerus, untuk membuat kita, salah satu fungsi meluaskan ilmu atau ngikutin kajian ilmu itu adalah meluaskan sudut pandang secara psikologis. Kalau kita mau punya cara berpikir yang sehat, kita tuh perlu punya sudut pandang yang juga luas. Kita akan sulit melihat sebuah masalah itu dalam sebuah masalah tuh ada kebaikan ya. Kalau kita nggak punya sudut pandang yang luas ya, kita akan sulit melihat bahwa dari masalah itu tuh ada sebuah kebaikan. Makanya ilmu, kalau misalnya ditanyain sama klien atau peserta gitu ya, gimana caranya memperluas sudut pandang? Jawabannya cuma satu, ilmu. Ilmu itu bukan hanya di kajian, bukan hanya di sekolah. Ngobrol sama orang-orang yang lebih berilmu, tanya gimana perjalanannya orang yang mungkin dia jatuh bangunnya di hidupnya itu udah luar biasa kayak gitu ya. Kita tanya sama mereka, ngobrol sama mereka supaya apa, sudut pandang kita tuh meluas gitu, untuk melihat ini nih sebuah hal yang berat buat diri kita itu punya nggak sih sudut pandang dari hal yang berbeda gitu. Nah jadi ketiga hal ini juga penting untuk dijaga. Boleh next Mbak. Nah ini yang nggak kalah penting gitu ya. Jadi tadi kita udah bahas sisi psikologis, sisi bagaimana menjaga dari keimanan, dan ini yang nggak boleh untuk dilewatkan gitu ya, untuk dipahami bahwa selalu ada setan yang siap menjegal kita ketika kita menjaga ketaatan gitu. Jadi was-was setan atau bisikan setan itu adalah sesuatu yang juga perlu kita jaga. Sebagai seorang muslim kita tahu bahwa itu juga adalah sesuatu yang perlu kita jaga di diri kita. Setan tuh sudah berjanji gitu ya, bahwa dia akan mengganggu dari depan, belakang, kanan, kiri. Nah ini saya ambil penjelasan dari Ustadz Noman Ali Khan gitu ya. Apa yang diganggu ketika di depan gitu ya. Kalau di depan, setan akan menghalang-halangi kita untuk mengikuti jalan lurus Allah, menghalangi manusia untuk beribadah, menghalangi manusia untuk dekat sama Allah gitu. Itu tadi bukan hanya bukan hanya teman-teman kok, maksudnya saya sendiri juga pernah ngerasain bahwa rasanya sholat itu pengennya ditunda gitu ya, rasanya kok mau ikut kajian tuh rasanya udah males gitu, udah kayaknya sakit perut ya aku, kayaknya udah telat nggak usah berangkat. Ya itu adalah was-was setan gitu ya. Jadi artinya menghalangi kita gitu ya, menghalangi kita untuk beribadah sama Allah. Itu yang dari depan. Kemudian dari belakang, setan akan mengganggu manusia dengan masa lalu gitu. Jadi mengganggu agar manusia itu merasa tidak berdaya untuk meninggalkan masa lalu gitu. Jadi ya hati-hati gitu ya, bahwa
kondisi psikologis kita itu bisa aja ditunggangi sama setan gitu. Kemarahan kita, mungkin teman-teman juga ada yang merasakan gitu ya, mungkin juga ada yang merasakan bagaimana mungkin punya pengalaman terluka sama orang tuanya kayak gitu. Nah, ketika kita punya pengalaman terluka sama orang tua, padahal Allah memerintahkan kita gitu ya untuk tetap berkata yang baik gitu sama orang tua gitu kan. Nah, ini kan menjadi sesuatu yang sebenarnya perlu kita taati. Nah, perasaan marah ini bisa aja ditunggangi sama setan untuk membuat kita gitu ya, untuk benci sama orang tua kita, untuk ngerasa. Nah, inilah yang makanya kita perlu berhati-hati sama was-wasnya setan. Terus dari kanan gitu ya, setan mengganggu manusia dengan kebaikannya. Setan akan membuat manusia mengingat kebaikan-kebaikannya dan mengunggulkannya sehingga bisa membuat manusia merasa sombong. Ini tadi yang salah satu fungsinya kita menjaga dengan materi malam ini gitu ya, supaya kita tidak merasa aman gitu sama sesuatu yang kita ngerasa bahwa ya udah hijabku udah panjang, hijabku udah gede gitu ya, atau aku sudah menutup aurat gitu, jadi aku ngerasa aman-aman aja gitu. Orang-orang yang tadinya memakai, tadi yang saya bilang tuh ya, memakai hijab gede terus bercadar gitu, mereka juga nggak akan punya bayangan kalau ternyata suatu hari mereka akhirnya melepas itu semua gitu. Nah, ini salah satu menjaga bahwa gitu ya, kita bisa aja, pikiran kita tuh bisa sekali ditunggangi sama setan untuk membuat kita ngerasa aman gitu ya sama keimanan kita. Dan yang terakhir, setan akan mengganggu manusia untuk melakukan hal-hal buruk dengan membuat manusia merasa hal-hal buruk yang dilakukannya itu nggak buruk-buruk amat, dengan menilai bahwa perbuatan orang lain tuh lebih buruk. Ya masih mending aku lah pakai jilbab gitu, tapi aku ngapain daripada dia udah nggak pakai hijab gini gitu. Jadi ya kita selalu punya alasan untuk melakukan hal-hal yang buruk. Padahal tadi ya, dosa-dosa kecil ketika dia menjadi sebuah noda di dalam hati. Tapi kalau terus-terusan, ya bayangin aja, misalnya kayak sesuatu dititikin noda tapi terus-terusan, kan lama-lama dia akan tertutup gitu. Jadi setan pun akan menunggangi di situ. Nah, kenapa kok saya nuliskan bisikan setan? Karena nanti semoga kita nggak mendengar itu ya teman-teman, karena itu kan khutbahnya setan di neraka gitu ya. Nauzubillah, semoga kita tidak mendengar itu. Tapi di Al-Quran kan sudah disampaikan gitu ya, bahwa setan nantinya akan berkhutbah bahwa mereka akan bilang bahwa selama ini tuh mereka hanya membisikkan gitu, tapi yang memutuskan untuk melakukannya itu adalah kita gitu. Jadi ya itu tadi yang saya bilang, kita ditunggangi oleh hal-hal yang bisa jadi itu sifatnya psikologis gitu. Next. Nah, ini adalah penelitian dari Pak Bagus Riono namanya ya. Jadi kita perlu tahu segala sesuatu yang menjadikan niat kita atau motivasi kita melakukan sesuatu itu karena apa gitu. Karena kalau selain virtus, selain ke Allah gitu ya, segala sesuatu tuh bisa membuat kita ya itu tadi terombang-ambing gitu. Misalnya kalau kita memutuskan sesuatu karena orang lain gitu ya, ketika orang lain itu hilang, ya udah bisa juga kita akhirnya sesuatu yang kita niatkan tadi akhirnya berbelok gitu. Kalau niatnya karena material, karena uang gitu ya, karena sesuatu yang dianggap berharga gitu, dia hilang, ya sudah, niat kita bisa jadi berubah. Juga kalau itu niatnya adalah karena diri sendiri, itu pun juga bisa jadi kurang kuat karena diri kita tuh bisa terombang-ambing dan bisa naik turun gitu. Jadi yang perlu diluruskan itu adalah niatnya adalah karena Allah gitu. Karena kalau misalnya yang lain tuh bisa hilang, tapi kalau Allah tuh kekal gitu. Jadi artinya yaitu yang perlu kita niatkan. Next. Nah, ini sepertinya ini terakhir gitu ya. Jadi apa yang perlu kita lakukan gitu ya untuk menjaga agar iman ini tuh bisa kita jaga gitu ya keamanannya. Yang pertama adalah tentu saja amalan wajib dan sunnah itu jangan ditinggalkan gitu. Jadi artinya kita nggak hanya merasa aman sama amalan wajib dan sunnah. Saya pernah dinasihati gitu ya oleh seorang guru bahwa kalau misalnya kita lagi rajin gitu ya, kita lagi sangat bertakwa gitu, yang sunnah jangan sampai dilewatkan gitu. Jadi ya kita lakukan segala bentuk ibadah yang sunnah itu kita lakukan. Tapi kalau kita lagi futur, yang wajib jangan sampai ditinggalkan gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi futur-futurnya gitu ya, lagi males-malesnya, yang wajib ini jangan sampai berkurang gitu. Lalu tentu saja dari Al-Quran gitu ya. Kalau kita nggak paham Al-Quran, ya berarti kita perlu datang ke orang berilmu, perlu ikut kajian ilmu seperti yang tadi disampaikan. Lalu pola hidup yang sehat, karena untuk punya mental yang kuat, itu tubuh kita tuh juga harus sehat. Coba teman-teman bayangin aja, kalau teman-teman lagi pilek, diajak mikir aja tuh udah pasti males gitu. Kalau teman-teman sekarang dengerinnya sambil ngantuk-ngantuk gitu ya,
diajak mikir aja tuh sudah pasti nggak dong gitu ya. Maksudnya materinya ini bahasnya sebenarnya soal apa sih gitu. Jadi pola hidup yang sehat, badan kita yang prima gitu ya, untuk dengerin materi, untuk dengerin kajian, untuk kita berpikir, itu tuh akan sangat memengaruhi apa yang akan menjadi pola pikir kita gitu. Terus kenali dan kelola diri yang tadi kita bahas. Terus ini yang dari bahasanya itu adalah dari Ibnu Qayyim gitu ya, less talk, less sleep, less food, more zikr. Jadi artinya kurangi banyak bicara gitu ya, jadi banyak bicara yang nggak penting gitu ya. Kemudian kurangi makan, kan kita tahu ya kalau berpuasa itu juga adalah salah satu bentuk ibadah. Kurangi tidur gitu ya, karena ya salah satu ibadah yang cukup manjur itu adalah sholat tahajud gitu. Jadi ya kurangi waktu tidur, sama lebih banyak mengingat Allah gitu. Mengingat Allah itu ya dari ucapan-ucapan gitu ya, dari apa namanya ya seperti bertasbih gitu ya, bertahmid dan segala macam gitu. Tapi yang juga disampaikan oleh Ibnu Qayyim ini, mengingat Allah tuh dalam artian ya ini loh, mentadaburi segala hal yang misalnya teman-teman lagi ada di sini nih gitu ya, melihat keindahan, misalnya kita ngelihat bulan atau ngelihat daun ini kenapa hijau gitu ya. Jadi segala hal yang menurut kita indah itu bisa kita jadikan bahan untuk mengingat Allah gitu. Tadi jaga mata, telinga, lisan, anggota tubuh. Jadi jangan lengah sama apa yang kita lihat, sama apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan. Dan yang terakhir yang mau saya sampaikan itu adalah teman yang baik gitu. Jadi artinya siapa teman-teman kita yang paling sering ngumpul sama kita? Coba deh dicek teman-teman, apakah teman-teman kita yang biasanya satu circle itu adalah orang-orang yang bisa menguatkan keimanan kita. Kalau ngumpul sama mereka tuh spiritualitas kita jadi oke gitu ya, jadi meningkat. Atau kalau ngumpul sama mereka tuh ya isinya bercandaan yang mungkin jadi malah ngolok-ngolokin orang gitu ya. Malah kalau kita ngumpul sama mereka tuh kita jadi ngomongin orang kayak gitu. Nah, itu juga butuh untuk dikoreksi gitu. Jadi siapa teman-teman kita, kan sudah disampaikan ya bahwa ya teman kita itu adalah siapa teman terdekat kita gitu. Jadi ya kalau misalnya kita ngomong nggak apa-apa, aku temenan sama dia, nggak akan terpengaruh. Kalau kita itu adalah teman baik kita, teman sahabat kita, ya nggak bisa. At least secara pemikiran aja mungkin kita akan mentoleransi apa yang dilakukannya gitu. Jadi artinya teman yang baik itu juga perlu terjaga. Nah, next, mungkin boleh sambil dibagiin Mbak kertasnya, boleh sambil dibagiin. Next, ini adalah terakhir gitu ya. Jadi artinya diri kita itu selalu digerakkan oleh dua hal gitu, dan pasti dua hal ini, oleh ketakwaan dan fujur gitu. Takwa ya jelas sesuatu yang mentaati perintahnya Allah gitu ya, menjauhi apa yang Allah larang gitu ya. Fujur ya artinya yang menjauhi kedua hal itu gitu ya. Jadi malah kita melakukan hal yang Allah larang, malah menjauhi apa yang Allah perintahkan gitu. Jadi males gitu ya, menurun gitu keimanannya. Nah, mana yang paling sering kita beri makan, quote and quote gitu ya, makannya, mana yang paling sering kita lakukan, menyelisih Allah atau mentaati Allah gitu ya. Mana hal-hal yang paling sering mengenyangkan hawa nafsu kita gitu ya, dialah yang akan menguat dan menggerakkan pikiran, perasaan, sikap serta perilaku kita gitu. Jadi ya dilihat dari yang teman-teman lakukan sehari-hari gitu ya, apalagi di saat teman-teman sendiri gitu, itu lebih menguatkan mana, ketakwaan atau kefujurannya teman-teman. Wallahu a'lam bishawab, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini ada kertas yang perlu teman-teman isi untuk jadi bahan refleksi. Tapi sambil berbagi kertas ini, apakah ada yang mau di-sharingkan dulu atau mau ditanyakan dulu? Monggo, saya kembalikan ke Mbak Iza.